Allahu Allahu Allah Allahu Allahu Allah Allahu Allahu Allah Ya Rabbi ya khaira mu'ti كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Gening jawabna lulus. Tacan tuang tah. Entos tuang tacan. Leres ya entos encan. Alhamdulillah. Jawab salam teh tegas anu kompak karena Islam itu karena Islam itu bersatu sekali dinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak, tukang foto mah sibuk dewek. Dari jawab salam didoakan hoyong tuh. Mugi-mugi anu jawab salam sadayana naik haji, amin. Mugi-mugi ditambah rezekina, amin. Bapak-bapak ditambah istrina, amin. Sallu ala sayyidina wa maulana Muhammad. Sekali deh anu kompak karena Gusti Allah maresep ka bilangan-bilangan ganjil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawiyyu sultanuh al-wadihi burhanuh المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه تعالى مجده وعدم سانه خلق الخلق الحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أكداره القسمة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلن بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. أما بعد. Ya Allah, jangan Engkau keluarkan kami dari majlis ini ya Allah sebelum Kau ampuni dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Ya Allah, jangan Engkau keluarkan kami dari majlis ini ya Allah sebelum Engkau ampuni dosa dan kesalahan istri dan anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau keluarkan kami dari tempat ini ya Allah sebelum Kau ampuni dosa-dosa dan kesalahan kami ya Allah. Yang saya muliakan para alim ulama, para kesepuhan pilih sepuh, yang saya hormati daripada aparatur pemerintahan desa, yaitu kepala desanya, dari para sesepuhnya baik dari DKM Masjid Umul apa tadi tuh? Nggak ada namanya, Umul Kar, bukan? Umul Husna, Masya Allah. Yang saya muliakan daripada para tokoh-tokoh yang hadir di malam ini dalam acara
mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Lamun aya bulan Maulid kara kumpul, kira-kira amun dina sapopoena atau dalam sehari-harinya senantiasa berkumpul seperti ini. Tuh. Lah katanya untuk mempererat tali silaturahim. Bukankah Rasulullah ini senantiasa mempersatukan umat, betul? Bukankah Rasulullah senantiasa mengajak kita untuk saling menghormati, betul? Berarti dan sabun bulan Maulid doang ya kumpul kiai na kumpul, ustaz na kumpul, bapak lurah na atau kepala desa na kumpul, masyarakatnya kumpul. Kira-kira berarti lamun kia bisa dikatakan tiap tahun Maulid ini hanya sebatas seremonial. Apakah hanya sebatas seremonial tahunan menunjukkan bahwa identitas kita simbolnya Islam? Hah? Bukan. Saya tanya, kalau kita membaca Maulidin Nabi, bagaimana kita praktek daripada isi Maulidnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Baca Maulid kiainya lancar, fasih, sadayana biasa maos mah, baca Al-Quran biasa, baca Maulid biasa. Yang jadi pertanyaannya kepada diri kita, apakah kita sudah praktek daripada isi Maulid yang kita bacakan? Tos tebu Safarok Asia mah ini Safarok. Saya tanya lagi, apakah semua cinta kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad? Hari di rumah jika raja itu enaknya ngadek baik. Saya tanya, apakah kita semua cinta terhadap junjungan kita baginda Nabi Agung Sayyiduna wa Maulana Muhammad? Cinta tak? Kalau cinta kuncinya ada di mana? Fattabi'uni, ikuti aku. Saya tanya lagi, apakah kita telah mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah dengan sepenuhnya? Belajar Habib. Semuanya dalam hidup mau belajar entah kita Habib, entah nu pintar, entah nu bodoh, wajib belajar. Itu diukur daripada kadar keimanan atau kecintaannya kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Kalau kita cinta kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad, kul in kuntum terus tuhibbunallah fata semuanya orang tahu, kiai tahu, habib tahu, fattabi'uni. Tapi kira-kira fattabi'uni itu telah kita jalankan atau belum dalam kehidupan kita sehari-hari? Ketika kita membaca Al-Quran, fattabi'uni. Ketika kita mencintai fakir, miskin, yatim dan piatu, fattabi'uni. Ketika kita memperingati Maulid junjungan baginda Nabi Agung Sayyiduna wa Maulana Muhammad, fattabi'uni. Habib, gimana kalau ada orang yang bertanya apa dalilnya atau dalil sahihnya tentang Maulid? Jawab dengan tegas, kami mencintai Rasulullah tanpa perlu dalil apapun. Karena Rasulullah mencintai kita tanpa dengan syarat apapun. Betul apa betul? Betul. Contoh, lihat, semuanya mendapatkan bingkisan yang subhanallah. Kita bahagia, orang resap, senang, bahagia atau baca dengan kelahiran Sayyidina wa Maulana Muhammad. Yang namanya kebahagiaan bukan hanya sekedar kita yang merasakan. Lihat kiri kanan depan belakang kita, adakah si fakir yang kelaparan? Adakah si yatim yang kelaparan? Atau adakah jompo yang sedang kesusahan? Kalau kita mampu mengadakan Maulid, ente bisa undang Habib Abu Bakar atau Habib yang lain dengan disediakan makanan-makanan subhanallah mewahnya, subhanallah nikmatnya. Tapi terkadang kita lupa bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
begitu mencintai fakir, miskin dan yatim. Subhanallah maha suci. Makanya ketika ada panitia datang ke rumah saya wajibkan siapapun yang mengundang yang namanya Al-Fakir Habib Abu Bakar, di mana di situ acara tapi tidak ada santunan yatim, jangan pernah berharap Habib Abu Bakar datang. Kok begitu sih, Bah? Sadar bahwa Rasulullah ini panutan, bahwa Rasulullah ini kecintaan. Kalau kita cinta kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad, pasti kita akan mengikuti apa yang dicintai dan apa yang disenanginya. Betul apa betul? Ya galak dan apa ente? Biasa nama ayah nolak Habib Abu Bakar. Galak din namun titah tausiah. Kiaina jelina panas. Kiaina jelina panas. Kenapa Habib kok panas? Ada di mimbar teriak, cintai fakir, cintai si miskin, cintai si yatim, tapi ngabacot. Saya kasar ya bahasa Sunda. Tadi bilang bahasa Sunda benar-benar gitu. Cuma ngomong satu kisah, ada kiai sepuh datang ke rumah saya sambil nangis. Dia bilang, Habib, betul apa yang dibilang Habib. Ketika kita menganjurkan makan, kita memberikan makan kepada fakir miskin, menganjurkan baik, ngajak baik, ditanya ke jamaah Pak Kiai, Habib gening ngajak baik, nyontohan atuh, ari contoh teh lain saukur disampaikan, tapi kudu diperak. Tuh nu ngajawab ente lain urang. Kira-kira kalau maulidnya tanpa ada berkat siap hadir? Kira-kira kalau maulidnya tanpa ada tenda siap hadir? Kira-kira kalau hujan gede bubar tidak? Yang benar. Ya Allah, mugi-mugi wengi ayeuna hujan gede, amin. Banjir barokah tuh enten ke seudon bae nanaon teh. Aing mah kira hujan. Contoh ini musolah, subhanallah buat anak luar biasa. Apa luar binasa nih? Luar biasa, bangunannya mewah, tapi rata-rata biasana iya mah insya Allah di kampung Sidaraja mah aya biasana masjidnya alus, musolana alus, osina tiris ngenduaan baik. Terus biasana di kampung Sidaraja mah aya imamna barebut bah, DKM-na pahibut bah, koplok. Ya iya sakra pas saya bilang koplok. Ingat, jadi kiai, jadi ustadz, menjadi panutan. Yang namanya panutan harus menuntun kepada hari iya kiai jeung kiai, ustadz jeung ustadz sakampung bae di mau insyaallah. Hiji ayat 2. Aing mah endung si eta mah. Cocok. Ya Allah ya Rasulullah. Gimana Islam gak mudah dipecah dan dibelah? Gimana Islam gak mudah dibenturkan? Iya masa kampung baik gara-gara beda iya sewok. Si eta mah lamun pengajian teh. Cocok aing mah. Terus amun imam, saya imamna eta si fulan. Hese. Fulan hesena aing geus waduh udah sholat teh. Imamna teu datang-datang. Waktu maghrib naik anggeus karak nongol. Masya Allah. Lir ibarat sederhana begini, menjadi pemimpin jangan pernah membuat susah rakyatnya. Betul apa betul? Iya mah, kayak ayah Habib Abu Bakar dan datang, tuh menang. Dia jadi imam, kayak di kanan ngulang deh koplok. Di mana Islam mau maju? Berikan kesempatan pada generasi dan regenerasi, karena kita ini udah bawa tanah. Habibnya 17 tahun jenggotah wisan.
Ini berarti tanda peringatan daripada Allah bahwa yang namanya Habib Abu Bakar kudu loba-loba ingat maut. Ulah kena kawin bae, Bib. Doakan Habib nak mugi-mugi istri nambah jadi 2, amin. Dari 2 terus 3, amin. Terus 3 jadi 4, amin. Gobul ya Allah. Memperbanyak umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu. Suka bersolawat tidak? Contoh, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kurang kompak. Getarkan bumi ini dengan bersolawat kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad. No keras suarana ulah. Giliran ayat duit aja. Duit itu merasa maulid. Ala Allah. Sallallahu. Kurang keras. Alhamdulillah, satu kali kita bersolawat kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad, Allah turunkan rahmat sebanyak 10. Subhanallah maha suci. Satu kali kita bersolawat kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad, Allah balas solawat kita dengan rahmat sebanyak 10. Siapa yang mampu menghitung? Saya mau tanya tuh tadi Pak Ustadz, siapa al-alim al-alamah? Berat bisa nama al-alim al-alamah. Yang namanya alim al-alamah itu Masya Allah tabarakallah, berat. Al-alim al-alamah, untung gak pakai al-arif billah. Hati-hati. Al-alim al-alamah berarti pengetahuan ilmunya Masya Allah alamah. Hati-hati. Sekelas kita bukan alim al-alamah, kita masih belajar menjadi orang saleh. Yang orang salah belajar menjadi orang saleh. Mana tadi MC si Gondrong? Al-alim al-alamah. Saya kaget, saya nggak jadi tausiah nih. Ada al-alim, ada al-alamah. Masya Allah. Kalau sekelas Al-Habib Umar, al-alim al-alamah, al-arif billah, ad-da'i ilallah, itu jelas. Kita kadang-kadang diundang sama tetangga gara-gara gak demen aja, gua males datang, saya tapi hewan cicik emon koplok. Syiar itu tidak memandang bulu kedudukan siapapun, apalagi di malam hari ini. Ada yang geding Habib Abu Bakar na kaset kernyata. Sallu ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Satu kali bersolawat Allah turunkan rahmat sebanyak 10. Coba bapak atau ibu, bapak nih para kiai yang menangkan pahala anu gede, zikir la ilaha illallah 1000 be lu usaha anu zikir kalimah thayyibah la ilaha illallah. Masya Allah, segala dosa-dosa nanti diampuni, amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah. Kira-kira eta zikir orang nepi apa henteu, diterima apa henteu? Wallahu a'lam bimaradi, kita tahu. Tapi ketika bersolawat tidak ada penghalang dengan orang atau hamba yang mengucapkan salam atau salawat kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Wahai Muhammad, siapa yang bersalam kepadamu, aku bersalam padanya. Salam tu alaih, Masya Allah. Wahai Muhammad, siapa yang bersolawat kepadamu, salatu alaihi, subhanallah, maha suci Allah. Ketika Rasulullah mendengar ini, fasajjadtu, bersujud Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Allahu Akbar.
bagaimana kecintaannya Rasulullah kepada kita. Makanya saya mengajarkan kepada diri saya sendiri dan keluarga saya, wajib kamu bersolawat tiap detiknya, karena dengan bersolawat mampu meredakan daripada murkanya Allah, karena dengan bersolawat mampu melembutkan dan menghancurkan kesombongan kita yang ada di dalam hati kita. Contoh sederhana, kadang-kadang Habib ngacoblak ya, hiji mah agama masing-masing ngobrol baik, berbicara uswatun hasanah, adab dan akhlak kita bagaimana? Nah, cicing lain salis mati tanggung Habib Abu Bakar. Namanya uswatun hasanah kalau dipraktek tidak ayeuna. Ada nasihat yang disampaikan, tidak perlu melihat siapa yang muda siapa yang tua. Ketika itu disampaikan nasihat untuk kebaikan diri kita, terima dengan hati yang lapang. Kadang-kadang hari orang menempuh nasihat tinggali ieu lah. Wah, ieu kana kiai dokter Andes SE susah apa ekonomi. SH susah hidup. Para uji. Nuhun. Yang namanya, makanya saya tanya tadi, tausiah apa ngopi? Alhamdulillah ngomongnya ngopi, karena ngopi ngobrol perihal iman. Ari tausiah, segala sesuatu yang saya sampaikan sebelum saya sampaikan kepada Anda semua, demi Allah saya harus bisa menjalankannya dulu. Nasihat bro, oke nggak bro? Slow bro, gue juga anak muda, emang lu doang. Sallu ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kenapa di maulid ini saya bilang tolong perhatikan yatim, fakir, miskin, janda dan duafa. Tapi ingat Pak Lurah, kepala desa, siapa tadi? Siapa nampak? Pak Haji Ain. Hari janda teh janda anu lemah, anu gelis mah aing dibeuki. Sallu ala sayyidina wa maulana Muhammad. Ya aja tegang-tegang teh, mari kita bersolawat agar hati kita selalu gembira. Sebelum bersolawat, Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hasan Al-Habsyi di dalam maulid beliau, idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan mu'ajalah wa huwa al-abu syafiqu rahimu lil yatim wal armalah. Naon hartina Habib? Aing kita nyahor gitu mah. Ngartikeun mah aing bisa, ana bisa, Pak Kiai bisa, praktek tina nu diartikeun lolobana. Tina usaha teh keur kieu bi pandemi sia mah nyalakeun virus. Ndek salat berjamaah, awas cek imam jaga jarak, koplok. Makanya di majelis saya sampai detik ini tidak pernah ada nama tutup. Dari zaman pandemi lagi ramenya, lockdown lagi rame-ramenya, alhamdulillah saya masih dakwah. Waktu beberapa bulan ke belakang atau setahun ke belakang, Kuningan lockdown edan. Ya Allah, ana bilang, aku tidak takut dengan lockdownnya manusia. Yang aku takut engkau melockdown hatiku. Kira-kira kamu hati orang kes lockdown di kamana ngecat. Karena bilang mantap. Ayo kita silaturahim. Ajak umat beristighfar. Ajak umat bersolawat. Anu hobi yasin mangga yasinan. Anu hobi manakib mangga manakiban. Anu hobi maulid mangga maulidan. Supaya apa? Minimal penyakitnya yang ada di dalam hati kita ada virus dan pikiran rusak. Imam jadi rusak pikiran gara-gara virus. Si iblis teh senang ningali imam anu aina hati-hati kergabung serapatkan softnya, masya Allah. Cek setan si jurik with iblis, waduh hese gitu. Akhirnya mah enak. Si iblis teh ngudut koplok ke si iblis teh ngopi. Cek si imam jaga jarak. Cek si iblis, imam hatur nuhunnya aing kasih teh kunaon tugas aing enteng ayeuna aing ngudut jeung ngopi sia geus mantuan aing. Salat rapat bae setan masih asup komo direnggang. Dan betul mah siap betul be ngomong ayeuna ari kamari sieun.
yakinlah kepada Allah, tidak semata-mata penyakit ini Allah turunkan. Sadarlah bahwa kita banyak melakukan kesalahan dan kemaksiatan kepada Allah. Temikirkan, itu loba dosa, loba maksiat. Ari beungeut urang anu ngomong maksiat loba. Anggota dewan meresep datang kayu tempat kunjungan kerja, aing loba pelajaran ke dewan sampai Kerawang, sampai gubernur yang kenal di Jawa Barat, PRK. Pak mantep datang sini, iman saya rontok. Kenapa Habib kok bisa rontok? Aing turun di mobil, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, turun, masya Allah eta lawang ngablak koplok, ditempokon, diberi hantu aingnya. Pakai baju jilbaban subha kadena merecet ya Islam teh ieu nu rusak sia. Ieu mah di jilbaban kirim bajunya meletak, jangankan anak Pak Dewan dan Pak Yaya yang dari yayasan juga resep. Masya Allah, masya Allah, masya Allah, masya Allah, koplok sih. Makanya dengan bersolawat pada Sayyiduna wa Maulana Muhammad, pasti kita akan mengikuti apa yang diajarkannya oleh baginda Nabi Agung Sayyiduna wa Maulana Muhammad, yaitu jangan pernah kita meninggalkan sholat, karena sholat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Kita bersolawat pada Sayyiduna wa Maulana Muhammad, tapi tanpa mempraktekkan apa yang dilakukan oleh Sayyiduna wa Maulana Muhammad, kira-kira gimana tuh? Tadi kan Pak Lurah ngomong uswatun hasanah, contoh. Alhamdulillah lurahnya lurah yang baik, contohnya amin. Dia lurah Pak Kuwo sih. Ku jeung lurah bedana naon? Blok. Pimpinan blok. Hari tadi Pak Kepala Desa, mugi-mugi jantan Kepala Desa deh. Amin. Tapi ulah poho Pak Kepala Desa, perhatikan fakir, miskin, yatim dan piatunya. Amin. Betul, karena Bapak Kepala Desa sebagai pemimpin yang memilih rakyatnya, karena dia akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allahu Rabbul. Cek dewan aing seetik ti beunang heueuh. Pasti. Aing malah nyemes goblok. Ngelingkan salis mah aing ditanantung di dia. Bahasana kasar ya. Ya anda dapetnya begini. Anda tahu bahasa jejablung. Lelebok. Dari sini anda datang ke Luragung ketemu Kiai Fulan, kesana main. Pak Habib cenah, jangan lelebokan. Apa lagi nih lelebokan, gua nggak ngerti. Anda pikir lalap-lalapan gitu. Ternyata Siapa biasa namanya kesan jadi jin muhung, di mana ada acara kegiatan maulid, hal daripada aulia bin aulia illah, ai menta sangenangkeun daripada ke masjid maupun ke musola, bukan hanya peruntukan masjid. Mau berpikir fikih pun anggus. Dan alhamdulillah sampai detik ini ada tiap Jumat masjid memperhatikan daripada yatim, fakir, miskin lingkungannya tiap hari. Alhamdulillah. Kira-kira kalau orang tahu yang dititipkan sodakohnya entah melalui masjid ataupun musola, lihat kiri kanannya masyarakat yang makmur. Yang dikatakan makmurnya masjid bukan hanya sekedar bangunannya, tapi intinya makmur daripada isinya. Maulid di maulid. Nah, perhatikan fakir, miskin, yatim, apalagi kalau Idul Adha. Panitia masjid A menerima kurban opok, nerima baik kalau akan hantu. Dan alhamdulillah kebetulan ada saudara saya, kakak saya masuknya menjadi bendahara masjid di satu tempat. Berubah mas, satu minggu itu biasa rata-rata dari parkiran dan segala macamnya dapat kurang lebih 7 juta sampai 9 juta. Bikin kotak sosial. Barangkali ada tetangga yang sakit tidak punya biaya, ndek datang ke anak kepala desa,
aing dana di mana deh kopro bansos tak aing dak karekanan usia misal. Makanya dengan masjid tadi menjadi sarana dakwah, sarana merekatkan umat, sarana lebih mencintai, merekatkan daripada ukhuwah, minimal meningkatkan rasa kepedulian kepada lingkungan daripada musola ini ataupun masjid ini. Maulid mampu kita adakan, tapi jangan lupa praktek daripada isi maulid. Kita bilang cinta kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad, fatabi'uni, jangan pernah kalian lepaskan. Baru setelah fatabi'uni, maka Allah akan mencintai kita semua. Yuhibbukumullah. Itu baru dah setelah mencintai fakir, miskin, yatim, dan kasih sayangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada yatim, fakir, miskin, dan janda yang lemah, bagaikan kasih sayang seorang ayah kepada anaknya. Subhanallah. Salamun alaik ya Rafi'asa Adfata Ra'atan ya Uhailal, yang keras, ya Rasulullah, ya Adfata ya Uhailal, sarang-sarang mohon rekapkan. Sungguh telah datang pada kalian seorang Rasul sebaik insan. Dia tak rela dan memberatkan semua yang susah bagi kalian, ya Rasulullah. Ya Rasul, salamun alaik ya Rafi'a sya'ni wa daraji Adfata ya jiratal alamin ya Uhailal judi wal karam, senantiasa memperjuangkan agar bahagia hidup kalian. Dia pengasih serta penyayang, amat peduli dan perhatian, ya Rasul. Salamun alaik ya Rafi'a sya'ni wa daraji Adfata jiratal alamin ya Uhailal judi wal karami. Andaikan saja semua orang yang dengan dosa telah bergelimang datang padamu, ya Rasulullah, memohonkan ampun kepada Allah, ya Rasul. Salamun alaik ya Rafi'a sya'ni wa daraji Adfata ra'atan ya Uhailal judi wal karam. Engkau pun merasa belas kasihan
dan beristighfar, mohonkan ampunan. Tentu mereka akan mendapatkan ampunan Allah dan kasih sayang. Ya Rasul, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wad daraji al-fajr jiratal alami ya muhailal juhud wal karami. Salawat selalu Allah curahkan, juga malaikat pada junjungan. Wahai saudara kaum beriman, bersolawatlah serta bersalam ya Rasul. Salamun ya rafi'a sa'ni wad daraji atbata yajiratan alami ya wailal yudi wal karami. Jelas bukan? Satu kali bersolawat Allah turunkan rahmat. Satu kali bersolawat Allah ampuni dosa-dosa dan kesalahan kita. Amin. 10 banyaknya subhan. Satu kali bersolawat warafa'lahu asra darajatin, Allah angkat tuh kedudukan kita 10 banyaknya subhan. Itu satu kali bersolawat. Ketika kita bersolawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ketika kita membaca salawat, bukan hanya keberkahannya hanya untuk si pembaca salawatnya, tapi ibu dan bapaknya. Malaikat datang ke hadapan Rasulullah karena ada malaikat yang senantiasa berdiri di makam Rasulullah. Ketika kita bersalawat, maka malaikat itu menyampaikan, ya Rasulullah, ini salawat dari fulan bin fulan. Subhanallah, orang tua kita pun terbawa. Subhanallah. Coba dengan bersolawat, karena solawat ini mampu membuka segala sesuatu yang terhijab. Inna du'a mauqufan baina sama'i wal ard. Sesungguhnya yang menyebabkan doa-doa kita itu tertahan di antara langit dan bumi untuk naik sama sekali, hatta tusalli, sampai engkau bersolawat kepada siapa? Junjungan kita baginda Nabi Agung Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Kalau satu saat kita semua sehat panjang umur bertemu di Pekalongan, ketika kita melihat di sana orang bersolawat, subhanallah, suara itu gemuruh. Contoh, sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Satu kali aja 10 rahmat Allah turunkan. Bagaimana dengan 10? 100 rahmat. Kalau baca 100.000, kalau tiap hari rata-rata 1000 kita baca salawat, insya Allah diharamkan jasadnya dimakan oleh api neraka. Logika berpikir kita pakai. Banyak zaman sekarang orang nggak bisa baca Quran, banyak contohnya, tapi ahli sholawat. Ada murid daripada Mbah Dul Malik
bin Ilyas Purwokerto yang merupakan guru besar taregahnya dari guru kami, orang tua kami yang mulia Maulana Habib Lutfi. Kerjaannya tukang manggul beras, Pak. Setiap malam kurang lebih 16.000 sebelum tidur membaca sholawat. Satu kisah, beliau meninggal dunia setelah sekian tahun, cucunya meninggal, pengen dikuburkan ditumpuk, singkat cerita digali, itu bambu yang pakai nutup tanahnya itu sudah 5 tahun masih tetap hijau. Ketika dibuka, jenazahnya masih seger, seolah-olah sedang tidur dan mengeluarkan harum yang sangat luar biasa. Maulana Habib Lutfi guru kami lari kepada gurunya. Guru beliau bilang, kenapa Yib? Si Tarno jenazahnya utuh dan wangi. Itu orang setiap malam sebelum tidur tidak akan tertidur sebelum membaca sholawat pada junjungan baginda Nabi Agung Sayyiduna wa Maulana Muhammad sebanyak 16.000. Masya Allah. Kita orang datang ke kiai masalah hutang, datang ke Habib usaha macet, baca ya sholawat nariyah, dibaca Allahumma sholli sholatan kamilatan, hutang koplok. Ya, bersolawat itu bukan karena itu tujuannya, tapi mengharap kita dekat selalu bersama Sayyiduna wa Maulana Muhammad, karena bersolawat adalah interaksi zahiran wa batinan bersama junjungan kita baginda Nabi Agung Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Seperti halnya di malam hari ini kita gembira dengan kelahirannya Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Wujud syukur kita kepada Allah dan rasa terima kasih kita kepada Allah atas dilahirkannya junjungan kita baginda Nabi Agung Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Yuk panitia menyiapkan segala macam anu maku ieu itu demi Allah Rasulullah mengenalinya. Siapapun yang hadir datang Kak Maulida Kanjeng Nabi Rasulullah mengenalinya. Terus kumaha kira-kira orang menyukutan sampah, demi Allah Rasulullah mengenalinya. Karena sholawat identitas kita untuk dikenal oleh Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Perbanyak sholawat. Aulan nas biyamil qiyamah aksaruhum alaya sholatan. Orang yang paling utama di sisiku biyamil qiyamah adalah orang yang paling banyak membaca sholawat kepadaku. Bukan bersolawat, tapi perbanyaklah bersolawat kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan musolah ini berkat, jadikan musolah ini tempat dakwah, jadikan musolah ini tempat syiar, tempat pemersatu, bukan tempat pemecah belah. Kadang-kadang ada musola orang-orang tertentu, kelompok tertentu, kiai eta teresep, jangan. Apalagi menjadi panutan. Kalau jadi panutan harus dilapang dadanya. Contoh sederhana, satu kisah di lingkungan saya, ada anak santri, anak muda baru lulus pondok, ngajarin ngaji si kiai sepuhna, eta si budak eta teboga adab, teboga akhlak, karak pondok 15 tahun bagi sombong. Kiki pembicara salah. Yang sepuh rangkul daripada yang muda, karena kita butuh generasi dan regenerasi daripada Islam. Bersyukur bersyukur masih ada anak muda yang mau berbagi tanggung jawab, sehingga tanggung jawab yang tadinya di pundak para sesepuh, ada anak muda yang mau berdiri, mau berbagi tanggung jawab. Dukung, arahkan, jangan dihinakan, jangan dibencikan, jangan dicacikan, jangan dikucilkan. Karena aku eta sesepuh, jadi sesepuh itu berat. Berikan kesempatan kepada generasi dan generasi kita, karena kita semua pasti akan binasa, pasti akan meninggal dunia, pasti ada generasi dan regenerasi nanti yang akan tumbuh. Contoh yang malam ini ada, mungkin dia jadi ulama besar di sini, tidak tahu kita. Makanya berikan kesempatan kepada mereka.
Jadikan momentum maulid ini bukan hanya sekedar mempersatukan, tapi membersihkan diri kita dari segala kotoran-kotoran. Lepaskan rasa suudzon kepada sesama. Salawatan jalan tapi bukan rasa dengki, salawatan jalan bukan rasa suudzon, percuma, merusak hati. Jadikan momentum maulid ini untuk membersihkan diri kita sehingga kita bisa bersama junjungan kita baginda Nabi Agung Sayyidina wa Maulana Muhammad. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga negara kita, melindungi negara kita dari para mara bahaya. Allah jauhkan segala penyakitnya. Allah angkat derajatnya daripada ulama-ulama kita. Allah jadikan kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa bersyukur atas segala nikmat, rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan harapan saya semoga di tempat ini menjadi tempat syiarul Islam, menjadi bentengnya Islam yang cinta kepada fakir miskin yatim dan piatunya, ulamanya umaranya bersatu, bergandengan tangan, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, sehingga tidak ada lagi masyarakat, tidak ada lagi si umat yang kemis kelaparan, umat yang kesusahan. Dengan adanya masjid atau musola ini, jadikan sarana untuk menjaga, untuk mencintai, menumbuhkan kepedulian kepada sesama minimal dari lingkungannya. Bersyukur di sini ada para sesepuh, di sini ada dari peraturan pemerintah, ada dari anggota dewan. Ini bukti yang nyata dibutuhkan. Inilah uswatun hasanah. Inilah contoh kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, tidak ada aing kiai, aing sepuh, aing habib. Yuk kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa kita bergandengan tangan semata-mata demi menjaga kerukunan umat yang ada di lingkungan kita. Jadikan momentum maulid ini untuk lebih mencintai, mendidik daripada anak-anak kita untuk mengenal daripada sejarah hidup Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Al-Fatihah lima qadrika wa qadrika wa salam. Allahumma inni as'aluka